Akhirnya Kaisang Pangarep, anak Presiden Jokowi, datang ke KPK untuk mengklarifikasi soal penggunaan pesawat jet untuk pergi ke Amerika. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Yang tadi saya sudah di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus. Kelas ekonomi. Dan yang terakhir, Kaisang terbukti menerima gratifikasi. Jumlahnya gede banget, 360 juta. Pertanyaannya adalah, apakah ini cuma satu-satunya gratifikasi yang pernah diterima Kaisang? Apakah selain ini Kaisang juga pernah menerima gratifikasi lainnya? Pribadi. Orang itu tidak dilarang menerima gratifikasi. Yang dilarang menerima gratifikasi itu pejabat negara. Kaisang itu bukan pejabat, jadi dia tidak dilarang menerima gratifikasi. Selamat datang di channel Perspektif, teman-teman. Mari kita berkumpul ngebahas tentang info, berita, atau mungkin kabar-kabar yang menarik untuk kita bahas dari dunia politik dalam negeri. Seperti halnya orang-orang yang suka nongkrong di warung kopi, bahas-bahas politik, ya tidak luput apa yang seperti dilakukan oleh bapak-bapak gitu ya. Ini Deddy Sitorus nih semua konten-kontennya di TikTok, di Instagram mungkin ya. Itu juga gitu sih, ngomain-ngomainin apa isu yang lagi terbaru lah dari dunia politik itu apa gitu. Tidak terkecuali tentang isu private jetnya Kaisang yang katanya gratifikasi. Bang Deddy itu sudah mirip kayak inilah, lambe turah. Semuanya dibahas gitu ya. Boleh, tapi menarik setiap isu politik dibahas oleh politisi sendiri. Gak apa-apa, menarik kok. Akhirnya Kaisang Pangarep, anak Presiden Jokowi, datang ke KPK untuk mengklarifikasi soal penggunaan pesawat jet untuk pergi ke Amerika. Sebenarnya ngapain sih mesti dipermasalahin dia naik jet ke Amerika? Kalau itu uangnya sendiri, ya toh kan nggak salah juga lah, suka-suka dia, duitnya juga banyak. Itu puluhan miliar kalau kekayaan dia yang tercatat ada di ruang publik kan. Nah cuma kan ribut karena apa, dianggap gratifikasi. Dan ini memang membingungkan. Menteri Kominfo bilang dia naik pesawat jet karena tidak bisa naik penerbangan komersil, sedang hamil gitu, nggak ada urusan dengan nebeng-nebeng gitu kan, numpang-numpang. Jadi memang pergi itu karena istrinya Kaisang sedang hamil, tidak mungkin naik pesawat umum, jadi naik private jet. Nah sekarang Kaisang bilang dia cuma nebeng. Ya itu klarifikasi KPK, kan kita nggak terima. Meskipun pertanyaannya kemudian kalau memang nebeng, harusnya ditunjukkan manifest penumpang yang ada di pesawat itu. Bukti bahwa bukan hanya mereka berdua beserta para pembantunya yang ada di pesawat, tapi si yang punya pesawatnya. Kalau itu nggak ada ya berarti omon-omon. Harusnya kan publik dikasih tahu, nih loh manifest penumpangnya, ada nih yang punya pesawat di situ gitu kan. Ikut, bukan cuma gua doang. Yang kemarin itu kan cuma buat gaya, foto-foto gitu. Tunjukin dong manifestnya, ya kan? Gampang banget itu. Jadi terbukti bahwa itu bukan gratifikasi, tapi karena memang temenan lalu diajak numpang gitu. Kalau nggak ada manifestnya, nggak ada foto-foto, bukti bahwa di dalam pesawat itu tidak hanya mereka berdua, ya berarti kan ya wajar dong kalau kami nggak percaya, gimana sih, ya kan? Tolonglah diklarifikasi, tunjukin kita manifestnya dan foto lain. Ini penting, karena apa? Supaya bersih namanya Mas Kaisang dan istri. Itu aja sih, bukan karena iri dengki, kagak. Tapi karena memang Bapak E kan pejabat publik tertinggi di negeri ini, penguasa gitu loh. Jadi penting. Karena reformasi dulu itu menghapus KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme gitu ceritanya. Oke? Mereka? Merdeka, Bang Deddy Sitorus. Oke. Yang pertama saya sebenarnya awalnya sepakat sih. Bang Deddy itu selalu di setiap video itu mengatakan akhirnya gitu. Coba cek deh video-video dari Bang Deddy Sitorus.
pasti semuanya diawali dengan kalimat akhirnya. Walaupun tidak jarang akhirnya itu akhirnya juga tidak terbukti gitu kan. Misalkan ketika presiden tidak jadi berkantor di IKN, dia bilang akhirnya presiden tidak jadi berkantor di IKN. Padahal sekarang sedang berkantor di IKN. Akhirnya. Beda ya. Tapi ini soal private jet dari Kaisang yang dituduh gratifikasi padahal kita sama-sama tahu tidak ada pasal yang mengatakan bahwa orang selain ASN atau aparatur sipil negara atau pejabat publik yang bisa dikenakan pasal-pasal gratifikasi. Pun jika gratifikasi itu dilaporkan ke KPK seperti yang dilakukan oleh seperti yang dilakukan oleh Kaisang sekarang, itu nggak apa-apa. Yang penting gratifikasinya tidak terbukti suap. Jadi yang pertama-tama adalah ASN itu mesti melaporkan ketika dia mendapatkan gratifikasi. It's okay. Tapi kemudian ketika dilaporkan kan kemudian diteliti tuh sama KPK ada potensi suap atau tidak. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Itu ASN. Apalagi sekarang Kaisang bukan ASN. Itu udah berulang kali banyak yang ngebahas sih. Cuman ya namanya orang julid ya. Tadi awal-awal saya bilang saya sepakat itu duit-duit dia terserah dia. Waduh, tumben nih nggak julid. Ya akhir-akhirnya julid juga sih ya. Cuman nggak apa-apa kan komentar. Pun juga banyak orang yang apa istilahnya ya penasaran juga. Kasusnya sebenarnya gimana sih? Tapi gentle juga loh. Akhirnya Kaisang itu datang ke KPK gitu. Ya, selamat siang semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Sehat toh? Sehat, alhamdulillah mas. Alhamdulillah. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya kan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Yang tadi saya sudah di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa tiketnya nepeng pesawatnya teman saya. Dan ada lagi. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya, ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja. Saya izin lanjut kerja. Izin mas. Oke, itu dia ya. Tidak terkesan membela diri, tapi mengizinkan atau mempersilahkan semua orang tuh mengkonfirmasi langsung aja ke pihak yang kali ini diberi tugas atau punya wewenang untuk mengklarifikasi ini sebenarnya ada dugaan suap atau tidak gitu. Jadi Kaisang lebih memilih kalimat silahkan ditanyakan ke KPK untuk detailnya. Sebuah kalimat yang kayaknya silakan nuduh macam-macam, silahkan. Nanti biar KPK yang akan membuktikan gitu. Kita penasaran juga sih akhirnya nanti KPK akan memutuskan seperti apa. Cuman yang lebih nggak enak adalah ketika orang-orang yang julid itu, ya kan, kemudian tiba-tiba menyimpulkan di depan, wah ini suap nih, nggak bisa suap nih. Apalagi Roy Suryo mengatakan, wah yang punya private jet ini adalah bandar judi online. Was. Kalau emang benar kayaknya Bang Roy Suryo itu juga punya bukti untuk dilaporkan ke polisi. Maksudnya bukan Bang Roy-nya, tapi Bang Roy Suryo kalau itu memang benar ya kan. Judi online-nya itu loh, itu dilaporkan ke polisi kan menarik tuh, ngebantu polisi akhirnya kan ya. Ya kan? Wah, malah tampil di TV ya kan, jadi narasumber. Akhirnya Pak Jokowi sepertinya tidak akan jadi berkantor di IKN.
Halo pemirsa setia Metro TV, saat ini saya sudah berada di Ibu Kota Nusantara. Dan hari ini Presiden Joko Widodo adalah hari pertamanya berkantor di IKN. Yang mana untuk agendanya adalah memberikan pengarahan kepada puluhan pejabat Polri terkait dengan pengamanan untuk Pilkada 2024. Dan kita akan nantikan bagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo kepada puluhan pejabat Polri tersebut. Untuk agenda Presiden Joko Widodo di esok hari hadiri sidang kabinet. Nah, ini adalah sidang kabinet yang kedua setelah sebelumnya di tanggal 12 Agustus 2024, satu bulan yang lalu, Presiden Joko Widodo juga sudah mengadakan sidang kabinet pertama. Jadi ini adalah sidang kabinet kedua di IKN dan akan dihadiri oleh seluruh menteri yang ada di Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Sosial yang kemarin baru saja dilantik. Dan setelah itu akan ada beberapa groundbreaking atau retakan batu pertama terhadap beberapa proyek, baik itu di sektor jasa dan juga sektor pendidikan pada investor asing. Nah, kalau Istana sendiri mengklaim bahwa dengan adanya groundbreaking terhadap investor asing, ini tentu saja terlihat bahwa tingkat kepercayaan dari para investor, khususnya investor asing ini sudah mulai terlihat. Kita akan nantikan seluruh rangkaian agenda dari Presiden Joko Widodo. Kita akan terus mengupdate di media sosial Metro. Oke, akhirnya Bang Deddy Sitorus, ya kan? Loh, banyak loh teman-teman bisa ngecek tuh akun TikToknya misalkan ya. Udah banyak tuh video-video dari Bang Deddy Sitorus, ya kan? Ngebahas isu-isu politik apa yang menarik, kayak gitu ya. Akhirnya. Kaisang hari ini mendatangi KPK untuk klarifikasi jet pribadi. Ada beberapa kejanggalan kedatangan Kaisang ke KPK. Yang pertama, Kaisang bilang dia naik jet pribadi nebeng sama temennya. Tapi Kaisang nggak nyebutin siapa nama temennya. Padahal namanya teman Kaisang ini penting. Apakah ada kaitannya dengan penyalahgunaan kekuasaan ayahnya yang saat ini jadi presiden? Yang kedua, alasan Kaisang naik jet pribadi karena istrinya lagi hamil. Setahu gua, ibu hamil itu nggak boleh melakukan penerbangan, bukan nggak boleh naik pesawat kelas ekonomi. Dan yang terakhir, Kaisang terbukti menerima gratifikasi. Jumlahnya gede banget, 360 juta. Pertanyaannya adalah, apakah ini cuma satu-satunya gratifikasi yang pernah diterima Kaisang? Apakah selain ini Kaisang juga pernah menerima gratifikasi lainnya? Kita nggak tahu. Tapi menurut lo, Kaisang layak nggak ditangkap KPK terkait dengan kasus gratifikasi jet pribadi ini? Tulis di kolom komentar. Pertama, saya mau mengulangi kalimat netizen yang satu ini di kalimat kita nggak tahu. Iya, lebih kita nggak tahu aja sih. Klaim bahwa Kaisang tidak menyebut nama temennya yang punya private jet, kita nggak tahu. Karena Kaisang nyebutnya ke KPK. Tanya ke KPK aja sih sebenarnya. Kalau tadi kan di wawancara juga Kaisang menyebutkan ke para wartawan gitu kan. Dia cuma menyebutkan sekelumit saya datang ke sini atas inisiatif pribadi, bukan undangan atau panggilan dari KPK. Jadi benar-benar dia datang atas inisiatif pribadi, pengen klarifikasi isu yang lagi banyak diomongin oleh banyak orang. Yang sebenarnya orang-orang itu nggak tahu. Seperti abang ini siapa namanya? Oh, nggak ada. Tadi juga menyebutkan kita nggak tahu. Benar, kita nggak tahu. Orang-orang di internet, di netizen ini lebih banyak yang sok tahu aja sih. Sambil giring isunya ke sana ke sini kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak nyebut nama siapa yang punya private jet, kayaknya lucu. Kita logika sebentar ya. Misalkan nih Kaisang udah di meja di mana penyidik KPK-nya nanya, ini pesawat punya Anda? Bukan, saya nebeng. Jadi siapa yang punya pesawat? Teman saya. Namanya siapa? Pasti disebut dong. Kalau nggak bisa nyebut nama temennya alias yang punya pesawat, Kaisang nggak punya atau nggak bisa pakai alasan dia nebeng. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal lah. Dia pasti tahu siapa nama temennya dan dia sebutkan ke penyidik KPK. Cuman kita aja yang nggak dikasih tahu atau wartawan yang nggak dikasih tahu. Kan juga sudah ada inisial Y yang disebutkan oleh jubir KPK gitu. Waduh, ini kurang update nih abangnya nih. Yang kedua adalah soal terbukti menerima gratifikasi. Sebentar. Term atau kalimat atau sebutan gratifikasi itu hanya bisa dikenakan kepada pejabat publik, Bang. Kalau misalkan bukan pejabat publik kan itu nggak bisa dikenakan soal gratifikasi.
Jadi kita mesti clear dulu nih, Kaisang ini pejabat publik atau bukan? Setahu saya sih bukan. Dia bukan ASN, dia juga bukan pejabat negara. Mentok-mentok dia tuh cuman ketua partai. Nah ini saya kurang tahu nih. Coba saya mohon pencerahan nih Bang. Apakah ketua partai itu adalah pejabat publik atau ASN dibiayai oleh negara? Coba nih, kita nggak ngerti nih. Coba dikasih tahu sebelum mengatakan clear nih 100% Kaisang menerima gratifikasi. Waduh. Yuk kita bahas kasus jet pribadi yang dipakai sama Kaisang. Gua nggak takut kok. Karena yang beredar di luar sana banyak yang menyebutkan gratifikasi. Kita pahami dulu ya, gratifikasi itu tidak sama dengan suap. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, termasuk fasilitas jet pribadi. Orang itu tidak dilarang menerima gratifikasi. Yang dilarang menerima gratifikasi itu pejabat negara. Kaisang itu bukan pejabat, jadi dia tidak dilarang menerima gratifikasi. Kalau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi juga tidak dilarang kalau dilaporkan kepada KPK. Gratifikasi itu akan menjadi suap kalau dapat dibuktikan bahwa karena pemberian gratifikasi tersebut, si pejabat negara itu jadinya melakukan atau justru tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewenangannya. Jangankan lewat keluarga, lewat asisten saja, kalau bisa dibuktikan bahwa itu adalah suap, maka bisa tetap jadi tersangka. Misalnya nih, ada keputusan harusnya A, tapi jadi B gara-gara nerima gratifikasi. Baru namanya suap. Tapi kalau cuma nerima gratifikasinya doang, keluarganya pejabat negara, nggak dilarang. Yang dilarang pejabat negaranya, itu pun kalau tidak dilaporkan. Kalau dilaporkan, nggak apa-apa, terima aja. Jadi dalam kasus ini, dibuktikan saja ada suap atau tidak. Caranya gimana? Ya dibuktikan. Dan nggak deal-dealan di belakang yang menjanjikan suatu manfaat pada si keluarga presiden ini. Kalau nggak ada, sepertinya akan sulit jadi kasus korupsi. Pejabat itu memang seharusnya sederhana aja. Nggak usah nerima fasilitas aneh-aneh. Karena mungkin secara hukum dia bersih. Tapi secara moral tentu pasti akan dipertanyakan. Karena yang seperti ini, jujur aja sih, nggak pantas. Tuh. Masuk ya? Masuk dong. Pertama soal pengertian gratifikasi emang nggak bisa dikenakan ke orang di luar ASN. Jadi saya sih sepakat ketika KPK mengklarifikasi ini. Ini masuk ke suap atau korupsi atau apapun tuduhan-tuduhan yang miring itu benar atau enggak gitu. Saya sepakat. Saya mendorong ini terjadi. Dan apalagi datangnya Kaisang ke KPK kan bukan undangan, bukan panggilan, tapi inisiatif pribadi. Jadi waduh ini makin baik nih. Artinya Kaisang juga kooperatif ya, nggak ngilang kayak Harun Masiku ya kan, beda.